CEO dan pendiri Vivos, Robert Vicino mengumumkan Vivos Europe One. Kompleks bawah tanah bintang 5 tempat penyelamatan diri adalah khusus hanya bagi mereka yang diundang saja, sama seperti kapal pesiar bawah tanah untuk para elit. Setiap keluarga akan disediakan area pribadi seluas 230 meter persegi, yang dapat dibuat bertingkat hingga memiliki luas total 460 meter persegi tempat tinggal pribadi yang disesuaikan dan didesain, seperti kapal pesiar mewah. Setiap anggota keluarga dapat menyewa arsitek dan kontraktor mereka sendiri untuk membangun tempat tinggal yang sesuai dengan keinginan mereka. Tempat perlindungan ini berlokasi di Jerman dan merupakan salah satu tempat perlindungan bawah tanah paling kuat dan paling besar di bumi. Awalnya dibangun oleh Soviet selama Perang Dingin, tempat perlindungan ini merupakan benteng bagi peralatan dan senjata militer. Setelah Jerman Timur bersatu dengan Jerman Barat, pemerintahan Jerman mewarisi bangunan ini dan bermaksud menggunakannya dengan tujuan yang sama untuk penyimpanan senjata. Namun, karena undang-undang melarang tempat penyimpanan amunisi di dekat jalan raya, pemerintah Jerman segera sadar mereka tidak dapat melanjutkan rencana mereka, dan memutuskan untuk menjual kompleks seluas 30 hektar ini. Seorang pelabur kaya membeli seluruh properti ini, beserta dengan semua perbaikannya, baik di atas maupun di bawah tanah. Vicino mengatakan, "Kami bangga menawarkan proyek hebat ini untuk waktu-waktu yang semakin berbahaya ini. Fasilitas benteng ini sanggup menahan ledakan nuklir jarak dekat, hantaman pesawat yang jatuh, serangan senjata biologi dan kimia, gelombang kejut, gempa bumi, tsunami, elektromagnetik, dan semua serangan senjata." Bangunan ini meliputi 21.108 meter persegi. Tempat tinggal ini aman dan tahan ledakan, ditambah 4.079 meter persegi bangunan pejabat dan gudang di atas tanah, termasuk stesen kereta api. Ukuran bilik khusus dengan lebar 5 meter, tinggi 6 meter dan panjang 85 meter. Keseluruhan ada 5 km lorong bilik berkesinambungan, yaitu setara dengan 71 badan pesawat Boeing 747 yang disusun dari ujung ke ujung. Setiap pintu masuk terowong utama memiliki sistem keamanan pintu luar, dilanjutkan dengan pintu masuk hidrolik 40 ton untuk laluan lori dengan batang-batang besi yang diperkuat dan meluas ke ruangan sekelilingnya serta satu set pintu besi besar kedap udara yang boleh ditutup dan melindungi kebocoran gas, kimia, dan biologis. Koridor lalu lintas bawah tanah utama cukup besar yang memungkinkan transportasi mekanis alat-alat berat hampir ke seluruh titik di dalam kompleks. Struktur batuan memberikan kapasiti daya tahan terhadap beban berat gunung yang ada di atasnya, demikian juga sebagai penyerap gelombang kejut, penahan suhu tinggi dan memiliki suhu stabil pada 12,7 derajat Celcius, dan pengendali kelembapan. Seluruh ruangan bawah tanah dilengkapi dengan 2 sistem pengatur cuaca dan ventilasi yang sepenuhnya dapat disesuaikan. Sistem penyimpanan air dan sistem kuasa elektrik dengan 3 generator diesel, termasuk sistem cadangan dapat menjamin kelangsungan bunker ini tanpa dukungan dari dunia luar. Pegunungan Kapur yang sangat luas ini memiliki fasilitas pengolahan air dengan sumur-sumur air, kuasa elektrik, rumah sakit, restoran, sistem penyaring dan pendingin udara, demikian juga serangkaian pintu besar penahan ledakan. Fasiliti di atas tanah juga sama mengagumkan, termasuk beberapa bangunan pejabat, ratusan barak, bekalan elektrik, tangki bahan bakar, stesen rel kereta api untuk tempat perbaikan, bangunan penjaga, dan pergudangan. Semuanya di dalam dinding perimeter yang tidak dapat dimasuki, lengkap dengan kawat berduri. Apabila pintu dikunci, satu-satunya jalan masuk atau keluar properti ini hanyalah dengan helikopter. Kos asli seluruh kompleks ini dianggarkan sekitar 200 juta euro. Tempat perlindungan ini ada dalam kondisi siap secara operasi pada area umum dengan sejumlah perbaikan tempat tinggal pribadi untuk melengkapi kompleks bawah tanah bagi keluarga yang dipilih. Sebagai tambahan, bunker ini akan menyimpan sejumlah koleksi spesies binatang, dokumen artefak dan harta karun paling berharga di dunia, kuba DNA untuk menyimpan dan melindungi genetik jutaan penderma, dan ruangan museum modern, supaya dapat menyelamatkan diri dari segala jenis malapetaka dan bencana selama beberapa tahun. Vivos akan memperlengkapi, menghiasi,
membekalkan, mengisi persediaan dan mengubah kompleks ini menjadi kompleks kontemporari yang ultramoden. Berbagai pembaikan pribadi dilakukan bagi segala jenis kenyamanan untuk penghuninya, meliputi kolam renang, panggung wayang, gym, dapur, bar, tempat tidur dan kamar mandi mewah. Kemungkinannya hanya dibatasi oleh keinginan setiap anggotanya. Vivos menyediakan setiap tempat tinggal dengan bekalan elektrik, pipe air dan pembuangan, sistem pengudaraan pemanas pengatur udara, layanan komunikasi, sistem keamanan, sistem internet dan litar tertutup. Seluruh area umum akan dilengkapi dan diselenggara oleh Vivos, termasuk jalan, restoran, kedai roti, bar, gudang anggur, ruang pertemuan umum, ruang doa dan kapel, ruang bermain anak-anak, kelas, ruang latihan, area komputer, televisi dan radio, pusat komunikasi, pusat keamanan dan sel tahanan, simpanan barang berharga, alat-alat perlengkapan keamanan, fasiliti pembersihan air, sumur air dalam, interior air dan tangki penyimpanan air, penjana elektrik, pemeliharaan udara, sistem penyaring untuk nuklir biologi kimia, kuasa penyimpan elektrik cadangan, bengkel perbaikan mekanikal, pancuran mandian, pejabat pribadi, kandang binatang peliharaan, salon kecantikan, panggung wayang, taman hidroponik, rumah sakit lengkap, area ruang penyimpanan dan gudang, seluruh bekalan makanan dan obat-obatan, gudang benih dan gudang penyimpanan DNA. Vivos juga menyediakan alat pengangkutan elektrik dan kereta, kendaraan keamanan kereta kebal, helikopter, pakaian pelindung dan alat perlengkapan untuk paparan kimia biologi radiasi, pejabat bangunan di atas tanah dan gudang-gudang, pusat keamanan, stesen pembaikan dan jalur rel, penjana elektrik di atas tanah, taman-taman di atas tanah dan ruang terbuka, tempat pertanian, peralatan memancing dan berburu, kapal-kapal dan perahu. Apabila penginapan pribadi sudah selesai dan lengkap, tempat tinggal mereka akan dikunci dan diamankan dan hanya boleh diakses kepada keluarga mereka dan staf sebelum dikunci. Sementara Vivos akan mengoperasikan dan memelihara seluruh area umum yaitu di bawah dan di atas tanah sambil menunggu peristiwa bencana. Apabila anggota tiba, sebelum dikunci, mereka akan mendaratkan pesawat mereka di lapangan terdekat. Helikopter Vivos lalu akan diterbangkan untuk menjemput setiap kelompok anggota, dan menerbangkan mereka kembali di kompleks tempat perlindungan yaitu di belakang pintu gerbang yang tertutup dari khalayak umum. Para anggota itu lalu akan memasuki tempat perlindungan dan mengakses tempat tinggal pribadi masing-masing. Setiap keluarga membayar sejumlah uang tertentu untuk area tempat tinggal mereka. Vivos sudah lama merencanakan tempat persembunyian hari kiamat termasuk bunker-bunker pribadi untuk orang-orang di dunia. Namun baru sekarang inilah lokasi barunya telah memberikan potensi yang baik untuk mereka yang benar-benar menginginkan keamanan pribadi dan keluarganya. Selain di Jerman, Vivos telah membina sebuah kompleks serupa di Indiana, Amerika Serikat. Dalam websitenya, Vivos merancang bunker-bunkernya untuk menghadapi perang nuklir dan biologi, serangan terorisme, anarkisme, serangan elektromagnetik pulse, panas matahari, pulsif, hentaman asteroid, tsunami, kedatangan planet X dan letupan gunung berapi. Kesemuanya ini adalah hal-hal yang akan terjadi menjelang kedatangan anak manusia untuk yang kedua kalinya.